Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ilmi Lubis, NIM 1914040018 dari kelas Tadris Matematika 19A. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai rataan pengubah acak untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Nana Seprianti, SSMPD. Bila dua uang logam dilantunkan 16 kali dan X menyatakan banyaknya muncul muka perlantunan, maka X dapat berharga 0, 1, dan 2. Misalkan percobaan itu menghasilkan tidak ada muka, satu muka, dan ada dua muka, masing-masing sebanyak 4, 7, dan 5 kali. Maka rataan banyaknya muka perlantunan dua uang logam tadi adalah 0 dikali 4, karena dia tadi ada harga X itu dari tadi 0 ya, dan pas dia 0 itu sebanyak 4 kali. Jadi 0 itu dikali dengan 4 ditambah 1 kali dengan 7 ditambah 2 dikali dengan 5 per 16 kali, atau karena tadi logam dilantunkan sebanyak 16 kali. Lanjut. Berapa hasilnya? 0 kali 4 sama dengan 0, tambah 7 tambah 10 berarti 17 per 16, dirata-ratakan maka dia dibagi dengan 16, maka dia menghasilkan 1,06. Ini adalah nilai rata-rata dan tidak perlu menyatakan suatu hasil yang mungkin muncul bagi percobaan tadi. Sebagai contoh penghasilan rata-rata seorang pedagang kemungkinannya kecil akan sama dengan penghasilannya pada suatu bulan sembarang. Bentuk perhitungan nilai rata-rata banyaknya muncul muka di atas dapat disusun kembali menjadi 0 dikali 4 per 16 ditambah 1 dikali 7 per 16 ditambah 2 dikali 5 per 16 sama dengan 1,06. Bilangan 4 per 16 ini gitu. Bilangan 4 per 16 7 per 16 dan 5 per 16 adalah bagian dari jumlah lantunan yang menghasilkan masing-masing 0, 1, dan 2 muka. Pecahan ini sama dengan frekuensi nisbi untuk nilai X yang berbeda di percobaan tersebut. Jadi, sesungguhnya kita dapat menghitung nisbinya, frekuensi nisbinya gitu. Jadi sesungguhnya kita dapat menghitung rataan atau rata-rata sekelompok data dari harga yang berbeda yang muncul dari frekuensi nisbinya, tanpa perlu tahu banyaknya seluruh pengamatan dalam data. Karena itu, bila 4 per 16 disederhanakan jadi 1 per 4, dia nilainya sama ya, dari lantunan yang tidak menghasilkan muka, dan 7 per 16 yang menghasilkan 1 muka, dan 5 per 16 yang menghasilkan 2 muka, maka rataan banyaknya muka yang muncul per lantunan ialah 1,06. Tidak tergantung dari banyaknya lantunan, apakah 16 gitu, ataupun 1000 maupun malahan 10.000 tetap saja ya. Banyaknya muka, rataan banyak muka yang muncul itu 1,06. Selanjutnya adalah sekarang kita gunakanlah metode frekuensi nisbi ini untuk menghitung rata-rata banyaknya muka perlantunan dua uang logam yang dapat kita harapkan dalam jangka panjang. Nilai rata-rata ini akan kita namakan rataan pengubah acak X atau rataan distribusi peluang rata-rata
rata-rata atau distribusi peluang X dan ditulis sebagai mu X atau cuma mu jika jelas peubah acak yang mana yang dimaksudkan. Para statistikawan itu biasanya menyebut rataan ini itu dengan harapan matematik atau nilai harapan peubah acak X dan dinyatakan dengan EX. Misalkan, uang yang dilantun setangkup ruang sampel percobaan tadi yang di atas itu dapat ditulis menjadi TMM, MB, BM, dan BB. Muka-muka, muka belakang, belakang muka, belakang belakang gitu ya. Karena keempat titik sampel berpeluang sama, maka PX sama dengan 0 sama dengan PBB. PBB itu berupa 1/4. PX sama dengan 1, maka dia menjadi PBM ditambah PMB. Berarti 1/2. Dan PX2 sama dengan PMM sama dengan 1/4. Bila BM misalnya menyatakan bahwa lantun pertama menghasilkan belakang dan kedua muka, peluang ini sebetulnya hanyalah frekuensi nisbi dalam jangka nisbi frekuensi nisbi dalam jangka panjang untuk kejadian ini. Mu sama dengan EX sama dengan 0 dikali 1/4 ditambah 1 dikali 1/4 ditambah 2 dikali 1/4 sama dengan 1. Ini berarti bahwa bila seseorang melantunkan 2 uang logam berulang-ulang, maka rata-ratanya dia mendapatkan 1 permukaan lantunan. Oh salah ya, ada di PX kurang satunya itu 1/2, jadi 0 dikali 1/4 ditambah 1 kali 1/2 ditambah 2 kali 1/4, maka dia menjadi 1 itu ya. Selanjutnya lanjut kepada teorema 1, di mana teorema 1 ini berbunyi, misalkan X suatu peubah acak dengan distribusi peluang Fx, nilai harapan atau rataan X ialah mu sama dengan EX sigma X E Fx bila X-nya diskrit dan mu sama dengan EX sama dengan integral dari min tak hingga juta hingga XFX dx bila dia kontinu. Metode yang diuraikan di atas sini untuk menghitung harapan banyaknya muka perlantunan 2 uang logam menunjukkan bahwa rataan atau nilai harapan setiap peubah acak diskrit dapat dihitung dengan mengalihkan tiap nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn dari peubah acak X dengan peluang padanannya Fx1, Fx2 sampai dengan Fxn pula, dan kemudian jumlahkan hasilnya. Sigma itu kan jumlah, jadi kemudian pada akhirnya jumlahkan hasilnya. Hasilnya tentunya hanya benar bila peubah acaknya diskrit. Bila peubah acaknya kontinu, maka definisi nilai harapan matematik pada dasarnya masih tetap sama, yaitu dengan mengganti penjumlahan dengan integral. Seperti contoh pada contoh 1, yaitu carilah nilai harapan banyaknya kimiawan dalam panitia 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biolog. Jawab. Kita misalkan X menyatakan banyaknya kimiawan dari panitia. Distribusi peluang X adalah Fx sama dengan 4X gitu.
dikali 3 kurang X per 7, 3, dimana X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Beberapa perhitungan sederhana menghasilkan F0 sama dengan 1/35, F1 12/35, F2 18/35. F3-nya 4/35 ya. Jadi mu itu sama dengan EX sama dengan 1/35 ditambah 1 dikali 12/35 ditambah 2 dikali 18/35 ditambah 3 dikali 4/35 menjadi 12/7. Maka hasilnya adalah sama dengan 1,7. Jadi, bila suatu panitia beranggotakan 3 orang dipilih secara acak berulang-ulang dari 4 kimiawan dan 3 biolog, maka rata-ratanya akan beranggotakan 1,7 kimiawan. Selanjutnya adalah teorema 3.1. Teorema 3.1, misalkan X suatu peubah acak dengan distribusi peluang Fx. Rataan atau nilai harapan peubah acak Gx adalah bila X-nya diskrit dan mu Gx sama dengan E Gx sama dengan sigma Gx Fx. Bila diskrit dan mu Gx sama dengan E Gx sama dengan integral dari min tak hingga menuju tak hingga Gx Fx dx bila dia kontinu. Contoh soalnya itu ya, seperti banyaknya mobil X yang masuk ke suatu pencuci mobil setiap harinya antara jam 1 sampai dengan jam 2, mempunyai distribusi peluang seperti yang tertera di dalam tabel nih. Misalkan Gx itu sama dengan 2X kurang 1 menyatakan upah dalam ribuan rupiah pada karyawan yang dibayar perusahaan dalam jam tersebut. Maka carilah harapan pendapatan karyawan pada jam tersebut. Dijawab ya. Dijawab. Menurut teorema 3.1, harapan penerimaan para karyawan itu dibuat rumus EGX sama dengan E 2X kurang 1 sama dengan sigma X sama dengan 4 sampai 9 dikali 2X kurang 1 Fx sama dengan 7 dikali 1/12 tambah 9 dikali 1/12 ditambah 11 dikali 1/4 tambah 13 kali 1/4 tambah 15 kali 1/6 ditambah 17 kali 1/6. Berarti berapa hasilnya? Menjadi 12,67 rupiah. Definisi 3.2. Lanjut. Misalkan X dan Y merupakan peubah acak gabungan dengan sebaran probabilitas gabungan Fx, Y. Nilai rataan atau nilai harapan sebuah peubah acak Gx, Y adalah mu Gx, Y sama dengan ini tinggal diganti aja di apanya ya. Mu Gx, Y sama dengan E Gx, Y sama dengan sigma X, sigma Y. Gx, Y, Fx, Y. Jika X dan Y-nya diskrit dan mu Gx, Y sama dengan E Gx, Y integral min tak hingga menuju tak hingga integral lagi min tak hingga dan menuju tak hingga Gx, Y, Fx, Y dx dy bila X dan Y-nya kontinu. Selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya. Misalkan X dan Y itu adalah peubah acak distribusi peluang gabungan pada tabel 2.6 halaman 75 di buku. Hitunglah nilai harapan Gx, Y sama dengan Xy. Xy itu sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 2, sigma Y sama dengan 0 sampai 2, Xy F, X, Y. Jadi dimasukkanlah, jadi kan dia menjadi 0 dikali 0 F 0,0 ditambah 0 dikali 1 F 0,1 ditambah 0,2 0 dikali 2 F 0,2 ditambah 1 dikali 0 di F
1,0 ditambah 1 kali 1 F1,1 ditambah 2 kali 0 F2,0 sama dengan F1,1 sama dengan 3/14. Baiklah, sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.